yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik anak sekolah minggu, selamat pagi. Nah, kakak mau tanya dulu, gimana kabarnya pagi hari ini? Pasti sehat. Kakak mau tanya, gimana anak sekolah minggu sudah mengucapkan selamat pagi enggak buat Tuhan Yesus? Nah, adik-adik sekolah minggu pasti tidak lupa mengucapkan selamat pagi buat Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Selamat pagi buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharaku, saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, sekarang lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai kebaktian kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat menyanyikan nyanyian pujian kami kepada Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami, berikan semangat, berikan kepintaran, kebijakan, hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi anak-anak yang bijaksana. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa buat kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita bernyanyi Sayang, sayang, disayang Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Nah adik-adik silakan buka Alkitabnya di rumah ya. Kakak akan membacakannya dan kalian ikuti di dalam hati. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah Engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang coba saksikan cuplikan yang berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan cuplikan yang telah kakak tayangkan. Tema ibadah minggu kita hari ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Adik-adik sekolah minggu, setelah murid-murid Tuhan Yesus mengetahui bahwa Yesus disalibkan dan dikuburkan, mereka merasa ketakutan dan kebingungan. Hal ini dikarenakan mereka kehilangan seorang pemimpin yang selama ini menyertai dan mengajari mereka untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam perikop ini disebutkan ya bahwa pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus kembali ke pekerjaan mereka, yaitu sebagai penjala ikan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, berita ini juga tidak memberikan kekuatan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, hingga akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertemuan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Danau Tiberias mengingatkan mereka kembali agar mereka bersedia kembali kepada panggilan Tuhan, yaitu bersaksi. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertemuan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Danau Tiberias juga memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk kembali kepada panggilan Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan kembali agar kita setia dan berani untuk bersaksi, menceritakan firman Tuhan kepada semua orang apapun rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu tetaplah semangat untuk menceritakan firman Tuhan, untuk
bersaksi kepada semua orang apapun masalah dan tantangan yang kalian hadapi. Itulah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan hari ini. Nah, sebagai ayat hafalan kalian diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dihafal ya adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk segala penyertaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan apapun yang kami hadapi, rintangan maupun tantangan yang kami hadapi, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk bersaksi dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kami dan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu supaya tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, semangat untuk belajar dan bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa ini kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat lagu pujian, sejuta, sejuta, sejuta. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh melaksanakan ibadah kami ini. Walaupun kami masih melaksanakannya secara online, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Tuhan yang baik, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada umur nami Ase Torangganu, Semboy dalam kanami salah kana torsa, Dokham Hasoman nami Torang Agi Uja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur